Hai teman-teman. Di sini saya akan melaksanakan kegiatan micro teaching penyuluhan pertanian. Seperti apa? Yuk kita sama-sama simak videonya. Selamat datang Ibu. Selamat datang. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Silahkan. Baik, Bapak Ibu semuanya sudah lengkap ya? Sudah datang semua? Eh, Baik. Kalau semuanya sudah datang, sudah lengkap, penyuluhan hari ini akan saya buka. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak, Ibu semuanya? Baik, Alhamdulillah kalau baik. Sehat ya? Alhamdulillah, semoga semuanya di sini sehat-sehat, dihindarkan dari virus corona ya, dihindarkan dari penyakit corona. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai penyuluhan hari ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian dengan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Tak lupa sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak di akhirat. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum kita memulai penyuluhan, marilah kita buka penyuluhan ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Bapak Ibu, ini dari anggota kelompok tani rukun tani ya? Betul? Kalau begitu, sebelum kita mulai, lebih baik kita berkenalan dulu ya Bapak Ibu, supaya lebih akrab nanti. Dan kalau bertemu, kita bisa saling bertegur sapa. Baik Bapak Ibu semuanya, perkenalkan nama saya Era Rizky Damayanti dari kampus Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, jurusan Pertanian Yogyakarta, program studi penyuluhan pertanian berkelanjutan, semester 3. Baik, penyuluhan hari ini kita akan menyampaikan materi pengendalian hama kutu hijau pada tanaman kopi. Nah, sebelum itu saya ingin bertanya pada Bapak Ibu petani di sini, apa kendala yang Bapak Ibu alami dalam membudidayakan tanaman kopi? Kalau ada yang memiliki kendala, bisa angkat tangan dan sampaikan kendalanya seperti apa. Baik, Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikan kendalanya? Oh iya, silahkan Ibu. Oh, begitu. Baik, Bapak Ibu. Jadi kendalanya Ibu siapa namanya? Mohon maaf. Oh, Ibu Sri. Jadi kendalanya Ibu Sri ini dalam melakukan budidaya tanaman kopi, itu di tanaman kopinya ada hewan kecil-kecil yang menempel pada tunas muda tanaman kopi, dan di situ juga ada banyak semutnya. Lalu
tanaman kopinya terlihat tidak sehat ya Bu. Nah, ya tanaman kopinya terlihat tidak sehat. Nah, itulah yang akan kita bahas dalam materi penyuluhan hari ini. Namun sebelum itu, sebelum memasuki materi, saya ingin membagikan sebuah folder untuk Bapak Ibu jadikan pegangan saat memahami materi yang akan saya sampaikan nanti. Jadi saya akan membagikan folder ini kepada Bapak Ibu. Silakan Pak. Silakan Ibu. Silakan Ibu. Silakan Pak. Silakan Pak. Baik, semuanya sudah kebagian ya. Sudah kebagian foldernya. Sudah, alhamdulillah. Jadi pertama-tama di sini saya akan menjelaskan mengenai hama kutu hijau. Jadi hama kutu hijau atau biasa disebut juga kutu tempurung yang memiliki nama Latin Coccus viridis. Hama ini menyerang tanaman kopi, terutama tunas muda dan daun. Hama kutu hijau ini memiliki ukuran 3-5 mm. Nah, untuk hama kutu hijau ini yang berada di tunas muda akan memiliki bentuk yang cenderung lebih besar dan lebih cembung daripada kutu hijau yang berada di daun. Nah, kutu hijau ini termasuk ke dalam golongan serangga atau insekta dengan ordo Homoptera dan famili Coccidae. Hama kutu hijau ini memiliki bentuk yang pipih dan bulat. Nah, di sini ada yang sudah pernah melihat hama kutu hijau apa belum? Sebagian besar sudah pernah melihat ya. Untuk beberapa yang belum pernah melihat, saya akan menunjukkan gambar dari hama kutu hijau ini. Baik, nah seperti ini. Ini adalah gambar dari hama kutu hijau. Nah, Bapak Ibu sekalian juga bisa nanti melihat ada di sebelah kanan saya, ini adalah tanaman kopi yang terserang oleh hama kutu hijau. Nanti kita bisa mengamatinya bersama-sama. Ini adalah gambar dari serangan hama kutu hijau. Kemudian Bapak Ibu, saya memiliki ini adalah gambar dari hama kutu hijau yang tampak dari mikroskop. Dilihat dari mikroskop, ini adalah bagian depan, tampak depan, ini adalah punggungnya yang terlihat dari luar. Ini adalah bagian yang di belakang, tampak belakang yang menempel pada tanaman kopi. Seperti ini bentuknya. Nah, Bapak Ibu, nimfa dari kutu tempurung ini berwarna kekuningan, ukurannya 1,5 mm dan bentuknya itu seperti buah pir. Nah, kutu tempurung ini, Pak Ibu, ini menyerang tanaman dengan cara menghisap cairan sel jaringan tanaman menggunakan mulut yang bertipe
menusuk, dan mengisap. Sehingga tanaman yang terserang oleh kutu hijau atau kutu tempurung ini lama-kelamaan sel jaringan akan mati dan pertumbuhannya pun akan terhambat. Nah, Bapak Ibu, kan tadi kendalanya Ibu Sri itu juga selain hama kutu hijau, itu juga banyak semutnya ya pada tanaman kopi. Nah, kenapa banyak semutnya? Karena hama ini, kutu tempurung ini mengeluarkan cairan manis yang menjadi sumber makanan oleh semut. Nah, hal ini semut juga membantu penyebaran dari hama kutu daun ini. Nah, apabila serangan kutu hijau ini sudah cukup besar dan banyak menyerang, maka hal ini akan menyebabkan timbulnya masalah baru atau penyakit baru, yaitu embun jelaga. Kenapa? Karena hasil ekskresi dari hama kutu hijau ini itu menjadi media tumbuh yang sangat baik bagi jamur Capnodium sp atau yang biasa disebut dengan jamur embun jelaga. Bapak Ibu sudah pernah melihat embun jelaga? Belum? Kemungkinan Bapak Ibu itu sudah pernah melihat tapi tidak tahu namanya ya. Jadi jika Bapak Ibu melihat pada daun tanaman kopi Bapak Ibu itu ada lapisan hitam yang menutupi daun. Nah, itu adalah jamur Capnodium sp atau jamur embun jelaga. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah contoh dari embun jelaga. Bisa dilihat ya Bapak Ibu. Kemudian sehingga pada intensitas serangan yang berat, beberapa daun tanaman kopi ini akan tertutupi oleh embun jelaga ini, sehingga menyebabkan gangguan dan menghambat dalam proses fotosintesis tanaman, sehingga menghambat juga pertumbuhan tanaman. Bapak Ibu sekalian, ada nggak cara pengendaliannya? Tentu ada. Nah, ini kita akan membahas. Untuk cara pengendalian hama kutu hijau ini, yang pertama adalah pengaturan naungan yang tepat. Nah, naungan yang baik ini adalah sebaiknya menggunakan tanaman yang tahan terhadap kutu. Dan naungan ini sebaiknya tidak terlalu rimbun dan tidak menutupi cahaya matahari dengan banyak, tetapi masih menyisakan cahaya matahari untuk mengenai tanaman kopi. Karena apabila naungan tersebut terlalu rimbun, akan menyebabkan lingkungan di sekitar tanaman kopi ini cenderung lembab dan tentu disukai oleh hama seperti hama kutu hijau ini dan jamur. Kemudian untuk naungan yang baik yang disarankan adalah yang tahan terhadap kutu. Jenis tanaman yang baik untuk dijadikan naungan tanaman kopi yaitu tanaman lamtoro. Tanaman lamtoro ini tahan terhadap kutu. Varietas lamtoro yang dianjurkan adalah varietas lamtoro PG 407, 408, 409, 410, dan 411.
Nah, dengan perbandingan yang baik antara tanaman naungan dengan tanaman kopi, atau perbandingan antara tanaman lamtoro dengan tanaman kopi, yaitu perbandingan yang baik adalah 1:4. Jadi 1 tanaman lamtoro untuk menaungi 4 tanaman kopi. Nah, Bapak Ibu sekalian, bila mungkin Bapak Ibu hendaknya menghindari tanaman naungan, yaitu untuk menghindari menggunakan tanaman Gliricidae atau gamal, atau kalau di sini disebutnya residi. Karena tanaman residi tersebut tidak tahan terhadap kutu. Nah, cara pengendalian yang kedua yaitu pemangkasan bagian yang terserang. Nah, jadi bagian-bagian yang terserang ini dapat kita pangkas. Dan setelah itu, bagian yang telah kita pangkas bisa kita bakar untuk memusnahkan hama kutu hijau tersebut. Nah, kemudian selanjutnya cara yang ketiga yaitu pemusnahan sarang semut yang melindungi hama kutu hijau ini. Kenapa kita harus memusnahkan sarang semut tersebut? Karena untuk mempercepat datangnya musuh alami hama kutu hijau ini. Karena semut ini cenderung melindungi kutu hijau ini dari serangan predator. Kenapa semut ini melindungi kutu hijau? Karena kutu hijau ini menghasilkan cairan manis yang menjadi sumber makanan dari kutu daun ini. Nah, cara yang keempat yaitu ada sanitasi lahan dan pemupukan berimbang. Nah, gulma di sekitar tanaman kopi ini yang tumbuh tinggi itu bisa menjadi inang bagi hama tanaman kopi, Bapak Ibu. Maka dari itu perlu dilakukan pembersihan gulma atau sanitasi lahan. Selain itu, gulma yang rimbun dan tinggi di sekitar tanaman kopi ini akan meningkatkan persaingan penyerapan unsur hara dalam tanah. Nah, ini tentunya akan menghambat tanaman kopi untuk mendapatkan unsur hara di tanah. Nah, kemudian cara yang kelima untuk pengendalian hama kutu hijau ini yaitu dengan penggunaan pestisida nabati, Bapak Ibu. Nah, penggunaan pestisida nabati ini bisa menggunakan ekstrak daun nimba. Kemudian nih Bapak Ibu, yang terakhir, yang keenam, untuk cara pengendalian kutu hijau atau kutu tempurung atau Coccus viridis. Ini adalah menggunakan pestisida kimia yang dianjurkan. Beberapa di antaranya pestisida yang memiliki bahan aktif berupa dimetoat, pestisida yang memiliki bahan aktif asefat, dan yang ketiga adalah pestisida yang memiliki bahan aktif berupa triazofos. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada, silakan angkat tangan. Oh, baik, Bapak, silakan. Apa pertanyaannya? Baik, Bapak bertanya mengenai lamtoro itu tanaman yang seperti apa. Nah,
biasa juga disebut dengan petai Cina. Atau kalau di sini biasa disebutnya petet ya Ibu. Yang ibu-ibu nih yang biasanya suka masak, biasanya kan menggunakan petet sebagai campuran masakan ya Bu. Seperti itu Bapak. Kemudian apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik Bapak Ibu, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, mungkin kita bisa mengamati secara langsung seperti apa kutu hijau ini yang menyerang pada tanaman kopi. Mari Bapak Ibu sekalian kita amati untuk yang tanaman yang terserang kutu hijau ini ada di sebelah kanan saya dan yang tidak terserang ada di sebelah kiri saya. Mari Bapak Ibu. Nah, bagi Bapak Ibu di sini kita mengamati hama kutu hijau atau Coccus viridis ini yang menyerang tanaman kopi. Bisa dilihat tanaman kopi ini tampak tidak sehat ya Bapak Ibu. Mari kita lihat penyebabnya adalah hama kutu hijau atau Coccus viridis. Nah, seperti ini adalah hama Coccus viridis yang berada di pucuk atau tunas muda tanaman kopi. Bisa kita lihat seperti ini. Nah, di sini juga sudah terserang oleh embun jelaga. Sebagian besar daunnya sudah diserang oleh embun jelaga. Seperti yang bisa dilihat di sini. Kita lihat di sini juga ada kutu hijaunya. Dan kita lihat di balik daunnya juga ada. Ini termasuk dalam intensitas serangan berat ya Bapak Ibu. Nah, bisa kita lihat di sini. Dan di sini adalah sarang semut yang melindungi hama kutu hijau. Kemudian kita akan membandingkannya dengan tanaman kopi yang tidak terserang oleh hama kutu hijau. Kita lihat seperti ini. Kita lihat pucuknya atau tunas mudanya, tidak ada hama kutu hijau dan terlihat sehat. Nah, baik Bapak Ibu, setelah kita mengamati bersama bagaimana kutu hijau ini menyerang tanaman kopi yang kita lihat tadi, dengan itu juga berakhirnya kegiatan penyuluhan hari ini. Akan saya berikan kesimpulan terlebih dahulu untuk pengendalian hama kutu hijau pada tanaman kopi. Cara pengendalian yang pertama yaitu adalah pengaturan naungan yang baik. Kemudian yang kedua adalah pemangkasan bagian yang terserang. Kemudian yang ketiga yaitu pemusnahan sarang semut yang sama kutu hijau atau Coccus viridis pada tanaman kopi. Kemudian yang keempat, cara pengendalian yang keempat yaitu dengan melakukan sanitasi lahan secara rutin dan pemupukan berimbang. Cara yang kelima yaitu dapat menggunakan pestisida nabati dari ekstrak daun limbah.
Kemudian yang terakhir yaitu kita dapat mengendalikan hama kutu hijau ini menggunakan pestisida kimia yang dianjurkan seperti yang telah dijelaskan pada materi sebelumnya. Baik Bapak Ibu, dengan adanya penyuluhan ini diharapkan setelah penyuluhan kali ini Bapak Ibu petani akan lebih paham untuk cara pengendalian hama kutu hijau ini sehingga produksi kopi Bapak Ibu petani akan meningkat serta meningkatkan perekonomian Bapak Ibu petani dan memberikan keuntungan yang lebih besar pada Bapak Ibu petani. Demikian penyuluhan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, itu tadi sudah kita simak bersama-sama micro teaching kegiatan penyuluhan pertanian yang saya sampaikan. Gimana nih komentar kalian? Saya tunggu komentar kalian di bawah ini ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.